Selamat pagi sahabat Street Justice. Izinkan saya Deborah kembali menyampaikan sedikit sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Awal tahun 2018 ada satu hal yang menurut saya sangat menyakitkan bagi hidup saya, di mana saat itu Tuhan izinkan saya mengandung buah hati pertama saya di dalam kandungan saya. Namun saat itu banyak hal yang harus saya alami ketika saya mengalami flek, kemudian saya harus bed rest total. Di situ ada satu titik di mana saya kecewa, di mana saya sempat menyalahkan Tuhan. Kenapa saya harus mengalami hal ini? Kenapa saya harus berada di tempat tidur? Sampai kapan ini semua Tuhan harus saya alami? Saya sempat kecewa. Namun satu saat suami saya berkata bahwa jangan menyalahkan Tuhan. Pandanglah bahwa ini semua mungkin ada rencana Tuhan yang indah di balik ini semua. Saat itu saya minta ampun dengan Tuhan dan saya mulai menyerahkan hidup saya total kepada Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, jika memang Tuhan izinkan saya mengandung, saya yakin dan percaya buah kandungan saya ini ada dalam rencana Tuhan. Hidupnya, tumbuh kembangnya di dalam kandungan saya, ada tangan Tuhan yang merendah. Aku percaya bahwa ada rencana besar yang Tuhan sudah siapkan untukku maupun untuk buah kandungan ini. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu tidak lantas langsung Tuhan hentikan flek-flek itu. Tuhan malah memberikan, saat itu saya mengalami pendarahan 2 kali. Untuk pendarahan yang pertama, saat itu saya masih bisa mempertahankan buah kandungan saya. Janin di rahim saya masih bisa saya pertahankan. Saya bersyukur di situ Tuhan izinkan saya masih boleh merawatnya. Namun suatu ketika pagi hari saya merasa ingin sekali buang air dan itu sangat banyak sekali. Dan ternyata di situ ada darah yang keluar. Namun saya masih berusaha kuat. Saya masih memandang bahwa mungkin ini rencana Tuhan. Saya memang masih harus beristirahat lagi. Saya terima Tuhan dengan ucapan syukur hal ini. Kalaupun memang saya harus banyak beristirahat, mungkin saat-saat ini saya harus semakin lebih lagi mendekatkan hidup saya dengan Tuhan. Nah, saat itu ada seorang bidan yang kebetulan sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Saat itu bidan itu berkunjung dan beliau kaget dengan kondisi saya. Karena saya saat itu sama sekali tidak bisa makan, tidak bisa minum. Karena saat saya makan, saat saya minum, pasti semua itu kembali lagi. Saya mual-mual dan sehingga membuat saya lemes. Kebetulan saat itu beliau datang, beliau bilang, ini harus diinfus, ini harus dibawa ke IGD. Saya sangat trauma dengan rumah sakit, saya sangat takut dengan yang namanya jarum suntik seperti yang sudah pernah saya ceritakan. Kemudian beliau berkata, yaudah belikan obat aja dulu. Setelah minum obat, kemudian beliau bilang bawa ke klinik saya. Kemudian di sana saya diinfus oleh beliau, dipantau terus oleh seorang perawat. Hingga akhirnya jam 9 malam infus pun habis. Dan itu sudah dilepas. Menurut saya sudah sangat-sangat segar.
Kemudian saya bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Tapi jam 2 pagi dini hari saya mengalami pendarahan hebat lagi. Dan saat itu saya mau tidak mau langsung dibawa ke IGD, dan di sana saya harus menunggu. Saya sempat hampir menyalahkan Tuhan lagi, hampir menyalahkan tim medis lagi, karena saya harus menunggu. Padahal saya di situ sudah hampir setengah jam lebih. Ada pasien lain yang didahulukan, saya diam. Kemudian ada lagi seorang ibu yang ingin melahirkan. Saya merasa seperti, apakah ini kayak malpraktek Tuhan? Tapi endaklah, ini rumah sakit, dan ini rumah sakit cukup baik di kota ini. Kemudian saya sempat berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, yang penting sesuai dengan kehendak-Mu, aku ikhlas. Kalau memang aku masih harus bed rest total dengan janin ini selama mungkin sampai aku hendak melahirkan, Tuhan, aku akan berusaha menerima dengan sukacita. Namun Tuhan, kembali lagi semua biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang jadi. Sepertinya mudah mengucapkan kata-kata ini, namun butuh perjuangan, butuh proses di mana kita harus benar-benar menekan keinginan kita untuk mengatakan hal ini. Kemudian setelah itu jam 4 dini hari saya baru tertangani. Di situ saya penasaran bagaimana kondisi janin saya. Saat itu saya hanya dilihatkan layar USG bahwa janin saya bergerak-gerak. Namun saya tidak diperdengarkan detak jantung janin saya. Karena untuk yang pertama kali saya diperdengarkan. Nah, yang kedua kalinya saya tidak diperdengarkan detak jantung janin saya. Saya pun tidak tahu itu janin benar-benar bergerak itu masih ada atau dia hanya berenang-renang saja atau bagaimana. Saya nggak mudeng karena saya benar-benar nggak paham dengan istilah-istilah medis seperti itu ya. Kemudian itu di hari Sabtu dini hari saya dibawa. Hari Minggu pagi saya memiliki kerinduan yang sangat kuat dalam hati saya. Saya bilang sama suami saya, yang sudah lama sekali aku tidak beribadah di gereja. Rasanya rindu sekali aku itu ibadah di gereja. Kemudian suami saya berkata, kondisimu seperti ini, yang penting dalam hidupmu, dalam hatimu kamu senantiasa memuji Tuhan, senantiasa berharap pada Tuhan, tetap setia membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Namun kerinduan saya saat itu sangat-sangat kuat. Dan saat itu jam 11 siang, saya merasa seperti ada suasana surga di rumah sakit itu. Tiba-tiba rumah sakit itu nampak putih, bersih, dan di situ ada suara-suara nyanyian, suara kegirangan. Saya sempat merasa, Tuhan, apakah ini kedamaian yang sejati yang selama ini aku cari? Kemudian tiba-tiba suasana itu hilang. Saya merasakan itu kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian tiba-tiba saya seperti tersadar bahwa saya ini saat ini sedang berada di rumah sakit. Kemudian saya merasa seperti pendarahan itu seperti berhenti seketika. Karena saya bertanya dengan suami saya, Pak, kok rasanya seperti ini? Kemudian suami saya berkata, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin Tuhan mau menolong kamu. Mungkin setelah ini kamu tidak perlu bed rest lagi. Mungkin setelah ini pendarahan ini berhenti. Tetap ucap syukur. Kemudian jam 4 sore ada tim medis yang biasa rutinitas kontrol harian. Saya mengatakan hal itu, kemudian diperiksa. Iya Bu, pendarahannya sudah
jauh berkurang. Alangkah bahagianya saya, alangkah bersyukurnya saya saat itu. Namun, sukacita saya tidak bertahan lama. Tepatnya jam 8:30 malam, saya merasakan ingin buang air kecil. Saya berkata pada suami saya, kemudian suami saya menolong mengambilkan pispot. Nah, saat itu yang keluar itu tidak berhenti-berhenti, tidak wajar sekali menurut saya. Namun saya tetap terus bersyukur, tetap terus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu indah. Dan suatu saat saya merasakan seperti ada gumpalan yang ingin keluar dan itu rasanya sangat sakit. Suami saya bilang, "Enggak apa-apa, keluarkan, enggak apa-apa. Mungkin itu seperti air yang tersumbat atau bagaimana." Alangkah terkejutnya suami saya. Dia langsung lari keluar, dia panggil perawat. Dan saat itu perawat menyuruh saya mengejan. Saya tidak mau, saya menolak. Kenapa? Padahal saya itu tidak boleh mengejan. Saya ingin mempertahankan janin saya. Suami saya langsung memeluk saya dan berkata, "Janinmu sudah lahir." Rasanya seperti tertampar, seperti tersayat, seperti ingin menyudahi hidup. Rasanya seperti, Tuhan, aku tidak sanggup. Awalnya memang aku berkata, biarlah yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Namun rasanya berat, Tuhan, aku tidak sanggup. Singkat cerita, suami saya menguatkan saya tetap ikhlas, tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah, rencana Tuhan luar biasa. Dan setelah itu saya menjalani proses kiret dan sebagainya. Kemudian saya konsultasi dengan dokter. Dan dokter mengatakan bahwa hal ini luar biasa karena tidak semua orang bisa mengalami seperti ibu. Tidak semua orang saat mengalami hal ini janin bisa keluar dengan sendirinya. Biasanya Bu harus dikuret dan hasil kuretan itu pun biasanya masih berbentuk janin. Namun ini ibu janinnya bisa keluar sendiri dan janin itu diperkirakan sudah meninggal di dalam kandungan saya. Kemudian dokter memberikan kekuatan pada saya. Tetap percaya Bu, yang kuasa itu tidak pernah meninggal, memberikan cobaan yang melebihi kekuatan dan kemampuan anaknya. Kemudian suami saya bertanya, "Kira-kira kapan istri saya bisa hamil lagi ya, Dok?" "Kemungkinan 3-4 bulan, Pak. Ibu bisa hamil lagi." Saya menunggu dalam penantian bersama dengan Tuhan dan suami. Saat itu, "Tuhan, kok belum hamil lagi? Tuhan, kapan Tuhan berikan saya keturunan lagi?" Karena kata orang, jika sudah mengalami hal itu, jika cepat ya cepat, jika lama ya lama. Kemudian saya bersyukur tanggal 4 Februari saya mengalami keguguran. Kemudian Tuhan izinkan saya boleh mengandung buah hati lagi setelah 7 bulan setelahnya. Saya dinyatakan oleh tim medis bahwa saya boleh mengandung lagi. Alangkah bersyukurnya saya. Kemudian banyak hal yang saya lakukan. Banyak terapi yang harus saya jalani karena saat itu dikatakan yang pertama kandungan saya lemah. Dan saya khawatirkan yang kedua pun juga. Namun puji Tuhan, kandungan yang kedua ini boleh bertahan. Namun saat itu saya mengalami di usia kehamilan yang kedua, usia kehamilan 3 bulan. Saya mengalami sakit tipes, di mana saat itu dokter mengkhawatirkan kondisi janin saya. Saya bersyukur dokter memberikan banyak saran-saran untuk saya boleh tetap bertahan, tetap mengkonsumsi makanan, minuman, walaupun saat itu saya boleh mengalami yang namanya ngidam yang seperti itu, yang saya mual dan sebagainya. Namun dokter itu memberikan saran-saran yang menurut saya boleh saya praktekkan dan itu berhasil. Kemudian tepatnya tahun 2019 anak saya yang pertama lahir
Dan puji Tuhan, semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Kembali lagi, saya tidak bisa menjalani semuanya ini tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, sehingga saya boleh mendapatkan anugerah di mana Tuhan boleh mempercepat proses untuk saya boleh mengandung, dan Tuhan boleh menjaga buah hati saya yang kedua sampai anak ini dilahirkan. Puji Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang saya ingin tekankan di sini adalah mungkin ada saudara-saudara yang lain yang mengalami seperti saya, yang mungkin sempat kecewa dengan Tuhan, sempat menyalahkan Tuhan, sempat mungkin merasa Tuhan ini tidak adil buat aku. Tuhan, kapan toh Tuhan jawab doaku? Jawaban doa itu ada 3 yang saya tahu. Antara Tuhan bilang ya, tidak, dan tunggu. Nah, ketika Tuhan tunggu, mari saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk terus bersabar, terus menikmati prosesnya Tuhan. Tetapi yakin dan percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang terbaik menurut Tuhan itu pasti membawa sukacita, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Sekian kisah yang dapat saya bagikan, kisah hidup saya ketika saya berjalan dengan Tuhan, ketika saya boleh mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, tentang semuanya yang boleh terjadi dalam hidup saya. Doa dan harapan saya untuk saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami seperti yang pernah saya alami, kiranya Tuhan terus segera menjawab doa-doa kita. Kiranya Tuhan segera memberikan yang terbaik buat kita.